Hai, balik lagi di Sean Story, tempat kamu nonton tanpa buang-buang waktu. Well, ini adalah film yang berjudul Lost Trail. Film diawali oleh seorang pria yang sedang menelpon 911 yang mengatakan temannya terluka, tidak tahu akibat apa. Entah bagaimana kronologi kejadian sebelumnya. Ketika dia sudah sampai pada tempat kerja, pada tempat kerjanya, dia menemukan barang-barang sudah teracak di mana-mana dan darah berceceran di lantai. Ada 3 temannya yang sedang terkapar di lantai. 2 sudah tidak lagi bernyawa dan 1 lagi sedang sekarat. Scene menampilkan 1 hari kejadian. Berfokus pada perempuan yang bernama Nancy sedang melakukan tes pack yang menandakan perempuan tersebut sedang hamil. Ia yang baru saja menyadari bahwa sedang hamil. Setelah itu, dia berkendara untuk menemui temannya dan menceritakan bahwa di tubuhnya ada makhluk lain selain dirinya. Nancy adalah wanita yang menyukai kebebasan. Ketika bicara, dia selalu membuat yang lain sakit dan bahkan dia tidak tahu siapa sebenarnya ayah asli anaknya yang sedang ia kandung tersebut. Singkat waktu, saat Nancy sedang menuju ke tempat kerjanya, mobil yang sedang ia kendarai tiba-tiba mogok dikarenakan waktu sudah menunjukkan waktunya dia berjaga di toko. Dia memutuskan berjalan kaki karena tempat ia bekerja sudah dekat. Tetapi saat Nancy sedang berjalan, dia bertemu rekan kerjanya yang bernama Bobby yang sedang menuju tempat kerja. Menaiki sepeda dan akhirnya mereka berdua berangkat bersama. Sesampainya mereka di tempat kerja, yaitu restoran yang ada di awal film, Nancy bekerja di restoran milik ayahnya, sehingga Nancy diberikan tugas untuk menjadi manajer restoran itu. Nancy bercerita kepada ayahnya, ia ingin memperbaiki mobilnya segera, yang membutuhkan biaya $2.000, akan tetapi ayahnya tidak akan memperbaiki mobil tersebut. Ayahnya mengatakan ia akan memperbaiki mobil tersebut pada besok hari. Dikarenakan Nancy harus menjaga restoran tersebut dengan rekan kerjanya yang bernama Jack. Nancy menjelaskan kepada ayahnya karena ada acara malam ini, dan juga Nancy sangat malas menjaga restoran bersama Jack. Akan tetapi ia tidak bisa menolak perintah ayahnya tersebut. Ibu Nancy sudah lama meninggal dan ayahnya bertanya kepada Nancy, mengapa Nancy tidak ingin menjaga restoran bersama Jack? Karena dia merasa Jack adalah orang yang aneh. Nancy lebih ingin berjaga bersama Bobby daripada pria aneh yang bernama Jack. Alasan ayahnya membuat Nancy dan Jack berjaga karena dia merasa Jack bisa dipercaya. Hal tersebut diceritakan kepada Bobby untuk menemui dia walaupun dia tidak dibayar. Saat melihat makanan sisa dari pelanggan, Nancy tiba-tiba mual dan muntah. Dia bergegas menuju belakang restoran itu. Di saat Nancy memuntahkan isi perutnya, pria bernama Jack sedang sebat di belakang restoran itu dan melihat Nancy yang sedang terlihat seperti wanita hamil. Akan tetapi, hal itu dia rahasiakan kepada ayahnya Nancy yang langsung muncul tiba-tiba. Dan ayahnya Nancy mengatakan dia ingin pergi berkencan bersama seorang wanita. Maka dari itu, dia tidak ada malam ini di restorannya. Sebelum pergi, dia meminta Jack untuk membuatkan ayahnya roti yang bisa ia makan, dan berpesan untuk menjaga Nancy ketika ia tidak ada di restorannya. Saat ayahnya pergi, mereka mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Suasana restoran tersebut seperti hari-hari biasa yang mereka katakan membosankan. Sampai saat datang segerombolan anak muda yang mengganggu suasana damai restoran tersebut. Lalu Nancy yang geram melihat tingkah kelompok anak muda itu, ia bergegas mendatangi anak-anak tersebut dan mengusir mereka untuk segera pulang. Tetapi tidak digubris oleh kelompok anak muda itu. Justru mereka masuk restoran tersebut dengan anehnya memasang topeng. Saat Nancy memasuki restoran itu terlebih dahulu, ia hampir terjatuh akibat ada genangan air di lantai akibat saudaranya Jack yang bernama Pete yang tidak sengaja menjatuhkan air dari gelas pengunjung. Pete ini adalah seorang pria yang memiliki keterbelakangan pada mentalnya. Nancy pun memarahi Pete dengan bahasa yang kasar. Melihat itu,
Tentu, Jack menegur Nancy karena cara Nancy menegurnya salah. Akan tetapi, meski begitu, Nancy tidak peduli dengan perkataannya Jack. Saat sekelompok anak-anak yang memakai topeng itu menggoda Nancy dan wanita itu menyuruh mereka pergi dari restoran tersebut, mereka tidak menanggapinya dengan serius. I ordered fries. Nancy yang geram dengan tingkah anak-anak remaja yang tidak tahu diri itu, dia langsung menelpon polisi dan pada akhirnya mereka mengalah akan pergi. Tetapi sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut, salah satu dari mereka mengatakan That's a fucking promise. mereka akan kembali. Singkat waktu, setelah kejadian tersebut, Nancy mengajak semua rekan kerjanya rapat di dapur. Sejenak, di sini Nancy memberitahu karena dia adalah manajer mereka dan berhak memberi keputusan yang diambil, dan mereka tidak boleh protes dengan keputusan Nancy. Hal ini disampaikannya olehnya ketika ia ingin melapor pada polisi. Jack sempat melarang Nancy, dan sekarang hal itu Nancy tidak ingin itu terjadi lagi. Saat yang lain terdiam, Jack justru protes dengan arahannya Nancy. Wanita itu semakin emosi dan sampai-sampai karyawan favorit ayahnya langsung dipecat saat itu juga. Jack mengira itu bercanda dan Nancy mengatakan itu adalah keputusan yang serius. Sebelum Jack meninggalkan restoran itu, Jack sempat mengatakan bahwa dia adalah karyawan pertama yang direkrut oleh almarhum ibunya yang tidak terima dengan keputusan Nancy karena Nancy sudah memutuskan Jack akan dipecat hari itu juga. Wanita tersebut tidak peduli pada perkataan Jack tadi. Singkat waktu saat Nancy sedang mencuci muka dan menenangkan dirinya di toilet, Bobby tiba-tiba muncul. Dan itu membuat Nancy marah. Akan tetapi, meski begitu, mengatakan bahwa dia bersedia menemani Nancy nanti malam untuk menggantikan Jack menjaga restoran. Nancy mengetahui jika Bobby menyukai dirinya, langsung mengatakan yang menyakiti perasaan Bobby, yaitu, But you're never gonna get with me. Well, technically. Bobby, aku tahu kau itu pria baik, tetapi kau tidak akan bisa memiliki aku. Setelah kejadian tersebut, Nancy membuang sampah. Ia sempat bertatapan dengan Jack yang sedang menunggu Pete pulang. Setelah hari yang melelahkan, mereka semua pulang dan karena sikap Nancy yang sangat menyebalkan, semua karyawan yang ada di restoran itu langsung bersikap dingin terhadap Nancy, termasuk Bobby juga. Di malam hari, pada akhirnya, Nancy sendirian yang menjaga restoran tersebut, tetapi dia mencoba menikmati suasana tersebut walaupun hanya dia sendiri yang berjaga. Tak lama dari itu, ia memutuskan untuk menghubungi ayahnya dan memberitahunya bahwa Jack sudah ia pecat. Mendengar berita tersebut, tentu ayahnya terkejut karena karyawan favoritnya dipecat. Dan ayahnya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Jack nanti untuk menyelesaikan masalah yang dibuat Nancy. Panggilan telepon tersebut langsung Nancy matikan. Dan karena hanya Nancy saat itu yang sedang ada di restoran, ia berusaha menikmati malam itu dengan menari. Saat Nancy melihat keluar, tiba-tiba ia melihat motor sekelompok anak remaja tadi siang. Mengetahui mereka datang, Nancy langsung memperingatkan mereka untuk segera pulang. I'm not messing around, okay? Atau ia akan benar-benar memanggil polisi. Akan tetapi, peringatan tersebut tidak digubris oleh sekelompok remaja itu dan justru mereka membuat ulah dengan menakuti Nancy dengan cara memukul dinding di restoran untuk kedua kalinya. Nancy memanggil polisi. Akan tetapi karena pelayanan polisi itu sangat lambat, mereka akan mengusahakan akan segera ke restoran Nancy. Setelah telepon dimatikan, salah satu dari anak nakal itu memperlihatkan dirinya dan mulai menakuti dan mengancam Nancy. Nancy bergegas mengambil pisau di dapur untuk melindungi dirinya, untuk berjaga-jaga. Untungnya, setelah gangguan anak-anak itu, salah satu polisi setempat datang. Dan ancaman dari anak-anak nakal tersebut berhenti sementara. Polisi tersebut mengecek lokasi dan mencari anak-anak tersebut. Akan tetapi, polisi itu tidak menemukan mereka. Saat situasi sudah tenang, polisi ini meminta Nancy membuatkannya kopi agar dia bisa berjaga di sekitar restoran itu. Polisi itu bercerita pada Nancy saat ini ia sedang menyelidiki kasus pembunuhan
yang baru saja terjadi. Meski begitu, Nancy tidak senang melihat polisi itu tidak melakukan apa-apa. Ia protes kepada polisi itu dan sikap yang sangat menyebalkan Nancy itu kembali lagi. Si Nancy terus berceloteh dengan protesnya. Pada polisi itu menceritakan bahwa ponselnya diambil oleh kelompok anak-anak nakal itu yang menaiki moge itu. Mendengar cerita itu, polisi tersebut teringat bahwa pelaku pembunuhan yang sedang ia cari menggunakan kendaraan yang sama yang diceritakan oleh Nancy. Polisi itu ingin membawa Nancy segera berlindung ke kantor polisi bahwa pembunuh yang polisi cari ternyata sedang berada di lokasi mereka. Polisi itu mengatakan bahwa pelaku membunuh korban-korbannya dengan sangat mengerikan. Di saat mereka sedang ingin memasuki mobil untuk bergegas pergi dari lokasi tersebut, polisi itu dihantam dengan batu di kepalanya. Nancy yang ketakutan segera kabur dari sana dan langsung bersembunyi di gudang. Lalu muncul salah satu anggota mereka. Tapi untungnya, ia tidak melihat Nancy yang saat itu sedang bersembunyi di gudang. Tak lama dari itu, karena cintanya Bobby pada Nancy, ia datang ke restoran. Dan terpaksa Nancy memberanikan dirinya keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyelamatkan Bobby. Mereka berdua langsung bersembunyi di dapur sambil berusaha menghubungi bantuan. Akan tetapi mereka tidak sempat karena keberadaan mereka langsung diketahui. Bobby pun mengalihkan perhatian salah satu anggota kelompok bertopeng itu, sehingga Nancy bersembunyi di tempat yang sempit. Saat Nancy ingin membuka HP-nya, tiba-tiba Nancy langsung ditangkap dan mereka berdua langsung diikat menggunakan lakban. Salah satu ketua dari kelompok bertopeng itu menyatukan mulut mereka. Entah maksudnya apa. Setelah itu, pria bertopeng tersebut membawa Nancy ke ruangan lain. Untungnya, lakban yang mereka ikat tidak terlalu kencang mengikat Nancy. Dan Nancy langsung menancapkan pisaunya di kaki pria bertopeng itu. Nancy bergegas keluar dari restoran itu dan tiba-tiba, ya, sangat mengejutkan bahwa salah satu anggota bertopeng tersebut adalah pria yang bernama Pete. Dan ternyata, sekelompok pria yang bertopeng tadi bukan hanya Pete saja, melainkan semua karyawan restoran tersebut, termasuk si Bobby. Kita pun diperlihatkan alasan mengapa mereka melakukan ini. Kembali pada waktu di mana Nancy memecat Jack. Meski Jack sudah meminta maaf atas perbuatannya, akan tetapi kita tahu bahwa si Nancy ini sangat mengesalkan dan ternyata Jack adalah pria yang sangat tergantung dengan narkoboy. Dan saat itu dia sangat membutuhkan narkoboy karena dia sedang sangat memerlukan narkoboy itu karena uangnya tak ada. Karena dia sedang sangat memerlukan narkoboy itu karena uangnya tak ada, dan karena ia sudah dipecat. Meski begitu, dia tetap pergi untuk membeli barang tersebut bersama Pete. Dan kali itu dia membawa dulu barang tersebut, mengatakan bahwa uangnya akan disusulkannya sambil Jack mengeluarkan senjatanya. Saat dalam perjalanan pulang sambil menggunakan barang haram itu, Jack bercerita kepada Pete tentang si Nancy yang sangat semaunya terhadap mereka dan mengatakan bahwa mereka pikir bahwa bisnis ayahnya itu bisa berjalan karena ada dia. Awalnya Jack ingin membantu restoran itu sampai restoran itu dikenal banyak orang. Akan tetapi karena perlakuan si Nancy itu, ia tidak bisa menerimanya dan langsung membuang dia begitu saja. Tak lama saat mereka dalam perjalanan, mereka melihat sekelompok anak-anak nakal yang ada pada siang hari tadi. Mereka saat itu sedang bersantai. Dalam kondisi setengah sadar, Jack dan Pete menghampiri mereka. Awalnya, nampak percakapan mereka baik-baik saja. Si Jack yang menawarkan barangnya kepada kelompok tersebut, lalu mereka menolak dan sambil mengejek Jack, mengatakan bahwa barang mereka itu terlalu murah untuk dinikmati oleh anak-anak tersebut. Dan semua berubah saat salah satu kelompok tersebut menghina kekurangannya Pete. Ditambah lagi, jika diingat mereka ini salah satu penyebab Jack dipecat. Dan ya, Jack pun menikam salah satu dari mereka. Kemudian Jack menyuruh Pete menodongkan senjata itu pada mereka. Lalu Jack kembali menusuk-nusuk pria tersebut hingga pria itu tak bernyawa lagi. Setelah itu, Jack menghidupkan lagu yang keras dan menyuruh mereka berdansa sambil mengancam dengan senjata. Kemudian Jack meyakinkan Pete untuk menembak salah satu dari mereka. Tetapi karena Pete tidak bisa, Jack menunjukkan kebrutalannya di depan Pete. Singkat waktu, Jack sudah menghabisi anak-anak itu.
dan tidak diperlihatkan bagaimana Jack menghabisi mereka satu demi satu. Saat itu juga, Jack memberikan Pete topeng dari kelompok anak-anak itu dan menyuruh Pete berjalan ke restoran itu sambil menggunakan topeng dari kelompok anak-anak itu. Sedangkan Jack pergi entah kemana. Di tempat lain, Bobby bersama rekan kerjanya yang bernama Coop. Saat mereka sedang mengobrol santai, Bobby selalu membicarakan Nancy yang membuatnya sakit mendengar cerita itu. Tak lama, Jack pun datang dan memperlihatkan motor yang ia ambil dari kelompok anak-anak siang itu. Lalu tiba-tiba terpikir sebuah rencana di kepala Jack dan itu belum ia sebutkan. Dia hanya menyampaikan kepada Coop dan Bobby untuk mengikuti rencananya. Sambil menggunakan topeng, si Bobby yang tidak tahu apa-apa hanya mengikuti saja, sedangkan si Coop sangat bersemangat karena ia mengira akan ada kejadian yang menyenangkan malam itu. Di sisi lain, Pete pun akhirnya sampai. Di restoran tersebut, si Nancy sedang berbicara dengan ayahnya di telepon. Pete pun mengurungkan niatnya untuk masuk karena tangannya masih banyak noda darah. Jadi, dia membersihkannya terlebih dahulu. Setelah itu, tiba-tiba Jack dan rekan kerjanya menaruh motor tersebut di parkiran restoran. Dan Pete pun langsung menarik perhatian Nancy untuk melihat di parkiran dan mengira kelompok anak-anak tadi siang lagi. Ternyata hal itu Pete lakukan bukan karena perintah Jack sebelumnya. Karena rencana awal mereka hanya untuk menakut-nakuti Nancy. Si Bobby ikut karena ini hanya sekedar untuk seru-seruan dan Jack juga mengatakan yang penting tidak melewati batas. Saat memukul dinding untuk membuat Nancy cemas, si Bobby mengatakan ia tidak ingin terlibat karena Nancy sudah sangat ketakutan. Akan tetapi, Jack masih melanjutkan. Mereka pun bersembunyi ketika polisi datang dan memberitahu rekan kerjanya untuk berpencar. Lalu, Jack mendengar percakapan polisi tersebut jika polisi itu sedang mencari dirinya akibat telah menewaskan kelompok anak-anak nakal. Karena panik, dia pun langsung menyerang polisi tersebut. Sedangkan Bobby yang menggunakan topeng tadi ternyata melihat Nancy bersembunyi di gudang, tetapi dia berpura-pura untuk tidak melihat Nancy dan langsung bergegas kembali ke posisi awal agar ia terlihat seperti pahlawan di mata Nancy dan langsung melepaskan topeng. Sambil membawa sepeda, si Nancy yang mengira Bobby tidak tahu apa-apa pergi menolongnya dan akhirnya mereka berdua ditangkap. Sedangkan nasibnya si Coop, dia terpaksa mengikuti karena Jack memberitahu jika Nancy dan Bobby tidak ditangkap, bisa jadi mereka langsung dilaporkan oleh polisi. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Kembali ke cerita utama. Karena Peter tusuk, mereka semua fokus dengan hal itu. Si Nancy karena sudah takut saat ada kesempatan, ia memilih kabur. Dan si Coop bergegas mengejar si Nancy karena dia tidak ingin dilaporkan oleh polisi. Di sisi lain, Jack menyuruh Bobby mencari Nancy, akan tetapi karena Bobby lebih memilih cintanya, akhirnya mereka pun baku hantam. Di sisi Nancy yang masih diikuti oleh Coop membuat Coop yang lengah tak sadarkan diri setelah didorongkan oleh Nancy ke penggorengan, lalu dihantamkannya kepala Coop dengan benda yang ada di dapur dan segera bergegas melarikan diri. Kembali lagi dengan Jack. Dengan teganya dia menikam Bobby hingga sekarat, lalu mencari Nancy yang sedang bersembunyi di dekat dia. Di sisa tenaganya, Bobby mengeluarkan kunci mobil untuk Nancy melarikan diri. Akan tetapi, baru saja ingin ia ambil kunci tersebut, temannya Nancy yang di awal cerita datang untuk menemui Nancy. Dan itu membuat Nancy diketahui oleh Jack. Setelah itu, Nancy berlari ke ruang bawah tanah. Lanjut, disusul oleh Jack. Dan Nancy langsung menusuk Jack. Setelah satu kali tikaman, Nancy langsung bergegas berlari dan dikejar langsung oleh Jack. Setelah itu, dengan mudah Jack menangkap Nancy yang langsung diberi tusukan balasan. Saat hari mulai terang, Jack pun bergegas pulang dan di perjalanan ia melaporkan kejadian tersebut ke polisi jika ia menemukan teman yang saat itu sedang sekarat. Dan itu yang kita dengar di awal film tadi. Kembali lagi di sisi Nancy, ternyata ia masih memiliki tenaga yang cukup untuk bangkit kembali. Akhirnya ia memutuskan
untuk menyusul Jack di rumahnya. Sedangkan di sisi Jack, saat itu ia sedang berkemas, tiba-tiba terdengar bel yang berbunyi. Saat Jack memeriksanya, tidak ada orang yang ia lihat, hanya stiker restoran dan Nancy langsung nikam Jack dari belakang. Ya, akhirnya Nancy berhasil membalaskan perbuatan yang dilakukan Jack. Di akhir film memperlihatkan Nancy berhenti di tengah jalan. Tak lama kemudian ayahnya pun menemukan dia dan film pun berakhir.